Guys, kalau rakyat nunggak cicilan motor sebulan aja, debt collector langsung datang. Tapi kalau negara nunggak cicilan utang kereta cepat 110 triliun lebih, bukan nunggak, malah ditolak bayar. Dan yang ngomong ini bukan aktivis, bukan oposisi, tapi langsung dari Menteri Keuangan Purbaya sendiri. Sontak rakyat tepuk tangan, akhirnya ada pejabat yang berani bilang cukup sudah. Tapi di balik keberanian itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar langkah berani atau sekedar siasat menunda masalah? Kita mulai dari sini. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dulu digadang-gadang jadi simbol kemajuan, ternyata malah berubah jadi simbol beban. Bayangkan, nilai total proyeknya tembus 110 triliun lebih. Dan hingga kini, pendapatan operasionalnya masih jauh dari kata menutup biaya, subsidi, ya ada untuk menambal biaya operasional yang tak tertutupi tiket. Artinya, uang rakyat lagi-lagi dipakai buat menutup lubang mega proyek yang katanya menguntungkan negara. Padahal jauh sebelum Cina masuk, Jepang sudah bikin kajian lengkap dan hasilnya jelas. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak layak secara ekonomi. Namun apa daya, gengsi politik dan semangat kebanggaan nasional terlalu tinggi. Bisa jadi juga terselip motif buat nebelin kantong pribadi dan kroni-kroninya. Nggak peduli beban, utang yang harus ditanggung negara di masa depan. Lalu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Apakah presiden yang menandatangani proyek ini? Ataukah para menteri dan pejabat yang menutup mata demi kepentingan politik? Kita semua tahu jawabannya. Tapi anehnya, setiap kali proyek gagal, yang disalahkan bukan mereka, melainkan situasi global, inflasi dunia, geopolitik, dan 1000 alasan lainnya. Sementara itu, utang tetap jalan, bunga terus berbunga, dan beban jatuh ke APBN, bukan ke kantong mereka yang membuat keputusan. Sekarang mari kita jujur, apakah kereta cepat sudah menguntungkan negara? Jawabannya, belum. Penumpang jauh di bawah target, biaya operasional melonjak, dan subsidi masih digelontorkan dari APBN. Artinya, rakyat ikut menanggung gengsi segelintir orang. Bukan cuma soal transportasi, tapi juga soal arah pembangunan negeri ini. Disinilah muncul langkah berani. Menteri Keuangan Purbaya, beliau tegas menolak membayar cicilan utang kereta cepat yang nilainya 110 triliun lebih. Itu langkah yang jarang, bahkan bisa dibilang luar biasa. Karena biasanya pejabat kita lebih suka main aman. Namun kali ini, Purbaya bicara lantang. Kenapa harus bayar utang proyek yang jelas-jelas belum memberi manfaat ekonomi? Rakyat pun mendukung. Akhirnya, ada yang berani pasang badan melawan beban utang yang menjerat. Kemana sebaiknya dana cicilan itu dialihkan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau utang itu ditolak, dibayar, kemana dana cicilannya sebaiknya dialihkan? Sederhana saja, ke sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. Pendidikan, kesehatan, pangan, pertanian, dan subsidi energi rakyat kecil. Bayangkan kalau sebagian dana 110 triliun lebih itu dipakai untuk memperbaiki sekolah, rumah sakit, atau menekan harga kebutuhan pokok. Dampaknya jauh lebih terasa dibanding sekedar memperpanjang rel yang belum tentu ramai penumpang. Dan disinilah poin pentingnya. Guys, jangan sampai dana tersebut justru dialihkan untuk proyek-proyek lainnya, seperti melanjutkan pembangunan, IKN, dan proyek mercusuar lainnya yang terus menggerogoti APBN. Karena rakyat tidak akan merasakan manfaatnya. Dan kalau itu yang dilakukan, ini bukan langkah berani. Tapi pemerintah sedang bermain petak umpet dengan rakyat, yang pada akhirnya hanya akan menambah kekecewaan. Langkah berani itu bukan cuma menolak bayar utang, tapi juga menolak pengalihan dana ke proyek yang sama-sama tidak produktif. Selain kereta cepat, ada banyak program lain yang seharusnya juga dievaluasi, mulai dari proyek-proyek infrastruktur mercusuar yang biayanya raksasa, sampai proyek IKN yang terus menguras triliunan rupiah tiap tahunnya. Sementara APBN sendiri lagi ngos-ngosan. Subsidi energi dipangkas, bantuan sosial dibatasi, tapi proyek-proyek simbol masih jalan terus. Kalau ini dibiarkan, rakyat bisa hilang kepercayaan karena yang mereka lihat bukan pembangunan, tapi pemborosan. Langkah Menteri Keuangan Purbaya ini harusnya jadi titik balik, bukan hanya untuk menolak satu proyek, tapi untuk mengubah pola pikir.
bahwa pembangunan bukan sekadar beton dan baja, tapi kesejahteraan dan rasa keadilan. Pemerintah harus berani bilang tidak pada proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak, tapi membebani APBN. Karena keberanian sejati bukan sekedar menolak bayar utang, tapi berani melindungi uang rakyat dari pemborosan. Jadi, rakyat sekarang menunggu langkah berani berikutnya. Kalau bisa, tolak bayar utang kereta cepat 110 triliun lebih. Kenapa tidak berani menolak proyek lain yang lebih besar bebannya? Kalau pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, buktikan dengan menyalurkan dana itu ke sektor yang bisa dirasakan langsung. Jangan biarkan APBN terus berdarah untuk ambisi yang tak berpijak pada kenyataan. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka sejarah akan mencatat ada satu masa di mana pemerintah benar-benar berani, bukan demi gengsi, tapi demi rakyatnya sendiri. Ngobrol Nalar, inilah channel dengan durasi singkat, di mana suara kami tidak akan berhenti menyinggung nurani. Karena dari ruang kecil inilah, resonansi kritik bisa menjadi getaran perubahan besar bagi bangsa ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.